Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Hari ini saya akan menginformasikan pekan ke-25 Liga 1 BRI 2022-2023, di mana kemarin pertandingan di antara Madura United versus Persita Tangerang yang berakhir dengan skor 1-1. Sementara hari ini ada pertandingan di antara Borneo FC versus Persikabo 1973. Pertandingan ini berakhir dengan skor 3-1 yang dimenangkan oleh Borneo FC. Sementara Bayangkara FC versus Persija Jakarta yang berakhir dengan skor 2-1. Baiklah, saya akan menginformasikan jalannya pertandingan di antara Bayangkara FC versus Persija Jakarta. Persija Jakarta hadir di Stadion Wibawa Mukti yang akan berhadapan dengan Bayangkara FC, mempunyai misi dan tujuan untuk memuncaki klasemen sementara Liga 1 BRI 2022-2023. Karena pertandingan ini sangat krusial bagi Persija dalam perburuan gelar juara Liga 1 BRI 2022. Persija Jakarta melakoni pertandingan pekan ke-25 menghadapi Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti dengan tekad untuk meraih 3 poin dan mengambil alih puncak klasemen sementara Liga 1 BRI 2022. Ini terbukti ketika di awal pertandingan atau di babak pertama Persija Jakarta menguasai jalannya pertandingan berhadapan dengan Bayangkara FC. Persija Jakarta beberapa kali mendapat peluang untuk menciptakan gol, namun kesulitan untuk menembus pertahanan Bayangkara FC sehingga Persija Jakarta tidak bisa membobol gawang Bayangkara FC. Namun kegigihan Persija Jakarta di babak pertama berhasil membobol gawang Bayangkara FC pada menit 20 melalui Hanno Behrens yang berhasil membobol gawang Bayangkara FC. Unggul 1 gol terhadap Bayangkara FC, Persija Jakarta tidak mengurangi serangan demi serangan untuk menciptakan gol demi mengamankan 3 poin. Namun Bayangkara FC di babak pertama bukan tidak memiliki peluang untuk menciptakan gol. Beberapa kali pemain Bayangkara FC berhasil melewati bek dari Persija Jakarta, namun tendangan yang dilakukan Bayangkara FC senantiasa melambung di atas gawang Persija Jakarta. Memasuki babak akhir babak pertama, Persija unggul 1-0 terhadap Bayangkara FC melalui gol Hanno Behrens. Namun di babak kedua, Bayangkara FC telah melakukan rotasi untuk memenangkan pertandingan di antara Persija Jakarta. Serangan demi serangan dilaksanakan Bayangkara FC ke gawang Persija Jakarta, namun masih gagal untuk membobol gawang Persija Jakarta. Sedangkan Persija Jakarta masih memiliki peluang untuk membobol gawang Bayangkara FC, namun kedua-dua tim belum bisa menciptakan gol tambahan bagi Persija Jakarta, dan Bayangkara FC belum bisa membobol gawang Persija Jakarta untuk menyamakan kedudukan. Namun tepatnya pada menit ke-51, petaka menimpa pemain Persija Jakarta, di mana salah satu pemain Persija Jakarta yaitu bek Persija Jakarta handball di dalam kotak penalti Persija Jakarta, sehingga wasit meniup untuk memberikan tendangan penalti kepada pemain Bayangkara FC. Matthias Miller menjadi algojo tendangan penalti dan berhasil membobol gawang Andritani untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui titik penalti. Di kedudukan 1-1, pertandingan semakin menarik, di mana kedua-dua tim telah melakukan serangan demi serangan untuk menciptakan gol kemenangan. Sampai menit ke-70, Persija Jakarta dan Bayangkara FC belum bisa menambah pundi gol kedua tim.
tepatnya pada menit ke-81. Blunder yang dilaksanakan oleh pemain Persija berhasil dimanfaatkan oleh pemain Bayangkara FC pada menit ke-81 melalui Alex Martins Pereira yang melakukan tendangan jarak jauh yang hampir 33 meter dari penjaga gawang dan berhasil membobol gawang Andritani dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Kedudukan 2-1 inilah menjadi penutup laga di antara Persija Jakarta versus Bayangkara FC. Kegagalan Persija Jakarta untuk memenangkan pertandingan di antara Bayangkara FC membuat Persija Jakarta tertinggal 3 poin dari PSM Makassar dalam perburuan gelar Liga 1 BRI 2022-2023. Persija Jakarta tertinggal 3 poin dari PSM Makassar yang memuncaki klasemen sementara Liga 1 BRI. Kedua-dua tim rival PSM Makassar yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta tidak berhasil menambahkan poinnya pada pekan ke-24, di mana Persib Bandung kalah dari PSM Makassar dari pekan ke-24, sementara Persija Jakarta kalah dari Bayangkara FC di pekan 25. Mudah-mudahan pekan ke-25 pertandingan di antara PSM Makassar versus Persik Kediri dimenangkan oleh PSM Makassar untuk menjaga asa menjuarai Liga 1 BRI 2022. Seperti mana yang kita ketahui bahwa Stadion B.J. Habibie Parepare merupakan salah satu stadion yang paling angker di Liga 1 BRI 2022. Saya meyakini bahwa PSM Makassar akan memenangkan pertandingan di pekan 25 yang akan menjamu tamunya Persik Kediri pada hari Minggu 19 Februari 2022 pada jam 16 waktu Indonesia Tengah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan salam olahraga Iwako PSM.